Seringkali kita mendengar para hamba Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter. Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Itu memang benar. Dan semuanya tertulis di Alkitab bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Bahkan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang dari kematian. Kuasa Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Kuasanya tetap sama dari dulu hingga sekarang sampai selama-lamanya. Ada yang mengatakan, kalau kuasa Tuhan Yesus masih berlaku hingga saat ini, kenapa penyakitku tidak juga bisa disembuhkan? Kenapa penyakit suamiku, penyakit istriku, penyakit orang tuaku, penyakit anakku, penyakit orang-orang yang aku kasihi tidak bisa sembuh? Kita harus mengerti. Firman Tuhan mengatakan di kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan dan rancangan Tuhan tidak bisa kita mengerti, tidak bisa kita selami pikiran Tuhan. Namun semua rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk diri kita. Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang berbeda untuk setiap umatnya. Kalau seseorang harus meninggalkan dunia ini, berarti ada maksud dan tujuan Tuhan untuk orang itu atau untuk orang-orang yang ia tinggalkan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk diri kita maupun untuk orang-orang yang kita kasihi. Seseorang yang mengalami kesembuhan ilahi atau mengalami mujizat dari Tuhan tidak menjamin bahwa orang itu akan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Buat apa jasmaninya sembuh, tapi kalau jiwanya binasa? Ini poin yang harus kita pahami betul. Jiwa kita dan jiwa-jiwa orang-orang yang kita kasihi jangan sampai binasa. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau seseorang mengalami kesembuhan ilahi atau mengalami mujizat, suatu hari pun dia akan mati juga. Buat apa kita mengalami kenikmatan yang sementara atau kebahagiaan yang sementara, tapi akhirnya jiwanya binasa? Kita harus mengerti hal ini. Jangan pernah kita memaksakan keinginan kita seolah-olah keinginan kita lah yang terbaik dibanding rancangan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memiliki alasan-alasan mengapa Ia memanggil seseorang pulang. Apakah karena orang itu waktunya sudah selesai di dunia ini? Atau karena orang itu sangat dekat dengan Tuhan, sering bergaul dengan Tuhan seperti Henokh, sehingga Tuhan lebih memilih memanggilnya pulang daripada ia nanti tercemar dengan dosa-dosa? Ataukah karena orang itu terlalu banyak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan dan melakukan banyak kejahatan yang merugikan banyak orang? Kita harus sadar, kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga.
kita harus berdoa senantiasa agar kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalaupun Tuhan akan memanggil kita, biarlah kita sudah siap dan dalam keadaan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai saat Tuhan memanggil kita, kita dalam keadaan melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita jangan mendahului Tuhan. Sebelum mendoakan orang sakit, kita harus bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Apakah Tuhan mau menyembuhkan orang sakit itu atau tidak? Jangan bertindak sembrono hanya karena kita tidak enak hati, atau karena kita ingin menyenangkan hati orang sakit ataupun keluarga orang sakit tersebut. Kita kemudian datang dengan meyakinkan. Kita kemudian mengutip ayat-ayat yang sering kita ucapkan saat mendoakan orang sakit. Kita harus ingat bahwa kita ini hamba Tuhan yang hanya bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan dan perintah majikan kita. Segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, itu tidak akan terjadi. Iman harus berdasarkan kehendak Tuhan. Saat kita meminta petunjuk dan hikmat dari Tuhan, Tuhan pasti akan berbicara kepada kita. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, maka orang itu pasti akan sembuh. Begitu kita doakan. Tetapi kalau Tuhan mau memanggil orang itu pulang, maka Tuhan juga akan memberikan kita kata-kata hikmat untuk berbicara kepada keluarga orang sakit, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan siap ketika orang yang mereka kasihi dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita harus mengerti hal ini supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan bagi keluarga orang sakit. Kita hamba Tuhan. Ini yang harus kita mengerti betul. Tuhan akan memberikan kita petunjuk yang begitu detail kalau kita bertanya kepada Tuhan. Rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita harus menyadari bahwa itulah yang terbaik. Jangan pernah kita memilih lebih ingin menyenangkan hati orang lain dibanding ingin menyenangkan hati Tuhan.